Selamat siang, salam sehat, dan selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bersama saya, Anastasia Uga, biasa dipanggil Ibu Rina. Saya mengasuh mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi tentang cara belajar efektif. Selanjutnya, untuk lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Kita semua, termasuk adik-adik peserta didik baru dan saya sendiri, telah mengalami proses belajar. Dan bahkan, proses belajar itu terjadi sejak lahir. Mulai dari belajar menyusui, belajar berjalan, belajar berbicara, berhitung, dan lain-lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari namanya proses belajar. Dan belajar yang efektif ini merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Sehingga fungsi belajar efektif dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, hal-hal penting dalam belajar yang perlu adik-adik semua perhatikan yang dapat menunjang keberhasilan proses belajar. Yang pertama, belajar adalah suatu kebutuhan. Jika adik-adik semua merasa bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan, maka adik-adik akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jika belajar sudah dianggap sebagai kebutuhan hidup, maka orang akan berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya sehingga ia bisa belajar. Hambatan dan tantangan dalam belajar akan diusahakan untuk menjalaninya dengan gigih dan tabah. Yang kedua, mandiri dalam belajar. Kemandirian belajar adalah kemauan dan kemampuan untuk belajar dengan inisiatif sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. Kemandirian belajar dapat dilihat dari kegiatan belajarnya, misalnya mengerjakan tugas yang diberikan dengan inisiatif sendiri dan tidak perlu disuruh untuk belajar. Yang berikutnya, belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena bisa saling berdiskusi. Dalam masa pandemi, belajar berkelompok bisa dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh, sebagai contoh melalui grup WA. Selanjutnya, rajin membuat catatan intisari pembelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Rangkuman yang sudah disusun berdasarkan materi penting akan membantu proses belajar kita lebih efektif dan efisien. Disarankan untuk membuat rangkuman materi sejak jauh-jauh hari sebelum ujian, sehingga dapat mendekati waktu ujian tidak perlu pusing dengan waktu yang terbatas. Selanjutnya, hal penting adalah membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan, biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Buatlah jadwal belajar yang baik untuk mencapai tujuan belajar. Berikutnya, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankannya dengan baik, penuh kesediaan dan ketaatan. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan konsentrasi penuh. Hal belajar lain yang tidak kalah penting juga adalah menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal-hal yang belum jelas, maka adik-adik bisa tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua, sehingga kita dapat memahami dengan jelas apa yang dipelajari. Selain itu juga, kita juga dapat membagi apa yang telah kita ketahui dan pelajari kepada orang lain. Yang juga tidak kalah penting adalah hindari belajar kebut semalam atau SKS. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau begadang. Hal ini harus dihindari karena akan membuat lelah dan mengganggu kesehatan.
Selanjutnya adalah jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan ulangan atau ujian, karena mencontek dapat membuat sifat kita curang dan menjadi pembohong. Berikutnya, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila ada guru meminta bantuan adik-adik semua untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Selanjutnya, mampu melakukan refleksi dalam pelajaran. Sebagai contoh, refleksi dapat berupa suasana yang kita alami dalam pembelajaran. Misalnya senang, puas, sedih, memahami, ataupun belum memahami. Dengan melakukan refleksi ini, kita dapat memperbaiki cara belajar kita. Hal penting yang juga harus kita perhatikan adalah jauhkan variabel-variabel pengganggu konsentrasi. Karena konsentrasi merupakan faktor penting untuk tercapainya tujuan belajar. Maka perlu adanya lingkungan belajar yang dapat mendukung terhadap tugas-tugas belajar. Misalnya, tidak belajar sambil menonton televisi, atau meja belajar yang penuh dengan barang-barang yang tidak dibutuhkan, atau mungkin belajar sambil makan-makan. Oke adik-adik, itu tadi merupakan hal-hal penting dalam belajar yang perlu adik-adik ketahui sehingga dapat menunjang keberhasilan belajar kita semua. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Setelah senja, ada malam. Sebelum tidur, cucilah kaki. Sukses tidak datang semalaman. Banyak proses yang harus dilalui. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk kita semua.